Selamat pagi anak-anak semua. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur untuk setiap berkat-Mu, setiap pimpinan penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat ini. Sekarang kami akan belajar pelajaran agama. Tuhan kiranya boleh pimpin sertai kami, supaya kami boleh mengerti, kami boleh tahu apa yang Engkau kehendaki dan bagaimana pribadi Kristus itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, kita masih akan melanjutkan pembahasan kita tentang pengantar atau latar belakang dari Injil Lukas. Ya, minggu lalu kita sudah belajar siapa penulis Injil Lukas, kemudian siapa Theophilus itu, kemudian kita juga sudah belajar apa saja tema-tema utama yang dibahas di dalam kitab ini. Nah, hari ini kita akan fokus kepada sebuah pertanyaan, ya. Kenapa sih harus 4 Injil? Kenapa sih jumlahnya harus 4 Injil? Kenapa tidak 5? Kenapa tidak 3? Kenapa tidak 1 dan sebagainya? Ya. Apakah satu Injil itu tidak cukup memadai? Nah, itu pertanyaan yang seringkali ditanyakan kepada orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Apakah satu Injil saja itu tidak cukup memadai? Injil Markus sajakah, atau Injil Matius sajakah, atau Yohanes sajakah, atau Lukas sajakah? Nah, pertanyaan ini bisa kita jawab dengan balik ke belakang sedikit beberapa ratus tahun yang lalu, ya, di sekitar pertengahan abad kedua. Ya, jadi kalau anak-anak tahu, di pertengahan abad kedua, ya, jumlah tulisan tentang kehidupan Kristus, tentang tanda-tanda yang dia lakukan, itu sangat banyak sekali. Ya, jadi waktu itu bukan cuma 4 penulis saja seperti yang kita kenal pada saat itu. Ya, jadi jumlah tulisannya banyak sekali pada waktu itu. Ya, tetapi akhirnya gereja mengadakan konsili, gereja mengadakan suatu pertemuan pada waktu itu, dan disepakati, ya tentu saja dengan pimpinan Roh Kudus, ya, dan disepakati akhirnya 4 Injil ini yang paling valid, ya. Nah, Origen paling diakui otoritas gereja dibanding Injil-Injil yang lain. 4 Injil, ya, itu sajalah yang diterima dengan tanpa diperdebatkan oleh gereja Allah di bawah langit. Ya, jadi tanpa adanya perdebatan yang cukup berarti menurut Origen, 4 Injil yang kita kenal pada saat itu menjadi Injil yang diterima. Ya, kemudian salah seorang bapak gereja juga, Irenaeus, mengatakan bahwa 4 Injil ini sebagai 4 pilar dari gereja. Ya, 4 Injil ini sudah cukup untuk apa? Untuk menceritakan tentang kisah Kristus. Ya, untuk umat Tuhan juga boleh mengenal bagaimana kehidupan dan tentu saja bagaimana karya Kristus ketika ada di dalam dunia. Ya. Nah, kita akan lihat satu-satu secara sekilas, ya, karena kita tidak mau terlalu fokus kepada Injil-Injil yang lain, ya. Kita tetap harus fokus kepada Injil Lukas ini, ya. Nah, Injil Matius itu adalah Injil pertama yang didaftar Perjanjian Baru kita. Ya, walaupun secara kronologis sebenarnya Matius bukan yang pertama kali ditulis, ya. Yang pertama kali ditulis dan dipercaya oleh gereja, oleh sejarah pun adalah Markus, ya. Nah, Matius ini pada awalnya, pada mulanya ditulis dalam bahasa Aram. Oke. Kemudian, bahasa Aram ini untuk gereja-gereja yang ada di Galilea pada saat itu. Kemudian Matius ini seiring perkembangan zaman, supaya orang lebih banyak yang bisa mendengar, bisa membaca tentang kisah Kristus, maka Injil Matius ini diterjemahkan ke dalam bahasa Greka atau bahasa Yunani yang menjadi bahasa universal pada saat itu. Ya, kalau sekarang mungkin bahasa Inggris yang penuturnya cukup banyak, kemudian bahasa Chinese, ya, yang penuturnya sebenarnya ternyata yang paling besar penuturnya, ya. Jadi supaya orang lebih banyak lagi yang bisa mendengar dan membaca tentang kisah Tuhan Yesus itu sendiri. Kemudian Injil Markus itu ditulis oleh Yohanes yang disebut juga sebagai Markus, ya, itu bisa dibaca dalam Kisah 12 ayat 25. Kemudian Markus ini itu memiliki hubungan keluarga dengan Barnabas, ya. Kemudian Markus ini sebenarnya adalah juru tulis atau sekretaris dari Petrus yang merupakan
salah satu murid Kristus, ya. Sehingga bisa dikatakan Injil ini pun sebenarnya adalah tulisan dari Petrus, ya, karena pasti Markus juga belajar, Markus juga mendengar dari Petrus tentang kisah dan karya Kristus itu, ya. Jadi bisa dibilang Injil Markus ini sebenarnya adalah tulisan tentang kisah Kristus dari Petrus untuk para jemaat di saat itu. Oke, kemudian ini Injil Lukas yang sudah kita pelajari sekilas minggu lalu, ya. Injil Lukas ditujukan kepada seorang yang bernama Theophilus. Kemudian, Injil Lukas ini fokus kepada perempuan dan orang-orang yang termarginalkan dalam masyarakat. Kenapa? Karena memang Injil Lukas ini ditujukan untuk orang-orang bukan Yahudi, orang-orang Yunani pada saat itu, ya. Dan pandangan-pandangan Maria itu cukup banyak direfleksikan di dalam Injil ini dibanding dengan ketiga narasi Injil yang lain, ya. Cukup banyak di mana Maria mengatakan sesuatu, ya. Maria bertemu dengan Elizabeth, ya, dan Maria ketika tahu bahwa Tuhan Yesus tertinggal di Bait Allah pada umur 12 tahun, ya. Jadi cukup banyak dikupas di dalam kitab ini dibanding dengan tiga Injil yang lain. Kemudian Injil Yohanes, ya. Nah, di antara keempat Injil ini sebenarnya termasuk salah satu Injil yang unik, ya. Kenapa unik? Karena banyak narasi, ya, banyak kisah yang diceritakan dalam Injil Yohanes, tapi tidak diceritakan dalam Injil yang lain. Ya, begitupun sebaliknya sebenarnya, ya. Injil Yohanes merupakan satu-satunya Injil yang tidak menceritakan tentang, bukan satu-satunya, ya, dengan Markus yang tidak menceritakan tentang kisah kelahiran Kristus, ya. Maaf, bukan satu-satunya, Yohanes dan Markus, ya. Dan Yohanes merupakan satu-satunya Injil yang mencatat sangat detail tentang masa di mana akhir-akhir dari kehidupan Kristus sebelum dia mati di kayu salib, ya. Kita tahu dalam Injil ini ada doa Yesus, doa syafaat Yesus untuk gereja pada saat ini, ya. Dan salah satu yang sangat terkenal dari doa itu mengatakan bahwa jadikan kita segereja semua satu, ya kan, sama seperti Kristus dan Bapa adalah satu, ya, menjadikan orang percaya satu. Oke, kemudian Injil ini ditulis oleh Rasul Yohanes yang di dalam tulisannya, di dalam Injilnya, Yohanes mengatakan dirinya sebagai murid yang dikasihi oleh Kristus. Oke. Nah, kita akan melihat sekilas di dalam Perjanjian Lama, dalam Yehezkiel 1 ayat 10, ya. Nah, Yehezkiel 1 ayat 10 Bapak bacakan buat kita semua. Muka mereka kelihatan begini, ya. Ini penglihatan yang dilihat oleh Yehezkiel di dalam awal panggilan dia. Muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka Raja Wali di belakang, ya. Nah, tulisan ini menurut penafsiran, ya, yang bisa diterima pada saat ini, ya, 4 muka itu menggambarkan sebenarnya keempat Injil yang ada, ya. Jadi tadi 4 itu sebenarnya bukan sesuatu yang asal begitu misalkan ditarik, bukan, ya. Tapi ada makna-makna simbolik, makna-makna yang pastinya berkaitan dengan sesuatu yang dikatakan di Perjanjian Lama, ya. Dan penafsir mengatakan 4 muka di sini itu sebenarnya melambangkan secara garis besar 4 Injil ini bicara tentang apa? 4 Injil ini memperkenalkan Kristus dengan cara yang bagaimana? Ya, kita lihat. Nah, Matius ini digambarkan sebagai muka singa, ya. Jadi Matius memperkenalkan Kristus sebagai singa dari Yehuda. Makanya kalau kamu baca kitab ini dimulai dengan silsilah Tuhan Yesus, tapi tidak dari Adam, ya, beda dengan Lukas, tapi dimulai dari Abraham, ya. Kemudian kalau kamu baca di bagian awal Matius pasal 1, di situ tidak dibilang anak Abraham, anak Daud, ya, tapi dia balik, anak Daud, anak Abraham, ya. Itu menunjukkan Kristus sebagai raja, Kristus sebagai singa dari Yehuda yang dinubuatkan oleh Yakub di dalam Kejadian pasal 49. Ya.
Nah, Injil ini secara sekilas ditujukan bagi orang Yahudi dan tentu saja menekankan Yesus sebagai raja, ya. Di dalam Injil ini Yesus itu dikenal dengan sebutan anak Daud, ya. Itu gelar yang paling sering diberikan oleh orang kepada Yesus. Kemudian Injil Markus itu melambangkan muka lembu, ya, karena Markus ini ditujukan untuk orang Romawi pada saat itu, orang-orang Romawi yang menjadi Kristen, dan menekankan Yesus sebagai seorang hamba, ya. Kalau kamu ingat di dalam Yesaya, ya, Yesus ini diumpamakan sebagai seekor domba yang tidak berdaya ketika dibawa ke pembantaian, ya. Dan semua korban domba di dalam perjanjian lama itu sebenarnya menunjuk kepada Kristus di dalam perjanjian baru, ya. Jadi menekankan Yesus sebagai hamba, kitab Markus ini. Kemudian kitab Lukas itu melambangkan muka manusia, dilambangkan oleh muka manusia, ya. Lukas ini ditulis untuk orang-orang Yunani, ya. Dan Lukas ini mau menekankan bahwa Kristus itu adalah manusia yang sempurna. Sehingga gelar yang paling banyak digunakan dalam Injil ini adalah anak manusia, ya. Kemudian yang terakhir, Yohanes itu digambarkan sebagai muka Raja Wali, ya. Oke, ini fokus kepada keilahian Kristus, ya. Ini fokus kepada Kristus sebagai Allah, ya. Di dalam kitab perjanjian lama, terutama Yesaya, ya, orang Israel ini sudah tahu kalau gambaran Raja Wali yang melindungi, gambaran Raja Wali yang selalu siap menerkam mangsa yang kuat, itu gambarannya kepada Tuhan itu sendiri, ya. Makanya banyak sekali penggambaran di dalam Injil Yesaya, di dalam kitab Yesaya tentang Tuhan ini digambarkan sebagai Raja Wali, ya. Dan orang Yahudi sudah mengerti bahwa Raja Wali itu menggambarkan Tuhan itu sendiri, ya. Di samping tentu saja banyak sekali penggambaran tentang Tuhan di dalam Alkitab, ya. Oke. Nah, sekilas penjelasan tentang keempat Injil. Kenapa ada 4 Injil? Ya, bukan sesuatu yang langsung apa adanya seperti itu, ya. Gereja pun pada saat itu bergumul, gereja pun pada saat itu betul-betul bermusyawarah, betul-betul bermufakat satu pendapat, ya. Dan kita percaya Roh Kudus pasti bekerja di situ, sehingga akhirnya kita kenal ada 4 Injil pada saat ini, ya. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, ya, bukan menutup juga karena ini akan cukup lama kamu kerja, ya. Kamu akan membaca Alkitab dari Lukas pasal 1, ya. Silakan buka Alkitabmu, kemudian kamu baca di dalam Lukas pasal 1, ya. Kemudian setelah itu ada pertanyaan-pertanyaan refleksi, pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan bagian itu, Lukas pasal 1 itu. Nanti silakan boleh kamu lihat linknya di layar di video ini, ya. Linknya sudah ada di layar di video ini. Silakan kamu boleh masuk lewat link yang sudah tersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan refleksi yang ada, ya. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran ini makin membuat kita mengerti, ya. Semakin hari kita semakin bertumbuh, anak-anak semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah belajar keunikan dari masing-masing Injil Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk Injil, untuk Alkitab yang begitu kaya, yang Tuhan boleh berikan kepada kami sebagai salah satu pemberian yang sangat berharga. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh lebih lagi melihat Alkitab ini sebagai sesuatu yang istimewa, dan berikan kepada kami kerinduan untuk boleh terus membaca Alkitab setiap hari. Kami berdoa menyerahkan kegiatan kami selanjutnya. Kami akan membaca firman-Mu dari Lukas pasal 1. Tuhan, kiranya boleh memberikan kepada kami pengertian. Roh Kudus-Mu boleh bekerja dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekian pembelajaran kita hari ini. Tuhan memberkati kalian semua.